Halo, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial yang bagaimana cara merakit power supply TV kabel ya teman-teman ya. Dan untuk perakitan kali ini saya membuat secara simpel saja ya teman-teman. Di sini saya tidak menggunakan stok kontak, ampermeter dan kipas anginnya ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan trafo 20 ampere. Oke, langsung saja untuk pemasangannya kita gunakan kabel tunggal ya teman-teman ya. Diusahakan kabel tunggal dan juga kotak fuse-nya. Dan konektor RG11. Konektor RG11 ini biasa kami sebut konektor Randy ya teman-teman. Seperti ini konektornya. Oke, kita pinggirkan dulu. Nah, untuk langkah yang pertama kita pasangkan stok tempat fuse-nya ini. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, dibantu subscribe dulu ya teman-teman ya, agar video-video saya ini bisa berkembang lebih jauh lagi. Oke, lanjut untuk pemasangan dari kotak fuse ini. Untuk pemasangannya diusahakan pemasangannya dengan kuat ya teman-teman ya, agar ketahanannya bisa lebih lama lagi. Maka selanjutnya ini kita pasang konektor dari RG11 nya atau dari kabel RG11 nya. Teman-teman bisa masukkan dari dalam dan juga bisa dari depan ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Kita bantu menggunakan tang ya teman-teman ya, agar posisi dari konektor ini benar-benar kuat menempel di bagian bodi power supply ini. Oke, selanjutnya kita pasangkan kabel dari input trafo ini, input dari AC. Seperti ini ya teman-temannya, biar kita lebihkan sedikit. Maka selanjutnya kita ikat di bagian kabel input ini, kabel dari listrik yang di bagian di dalam ya teman-teman ya. Oke, kita buat 2 lingkar saja. Dan ini tujuannya agar ketika kita memasangkan atau mencolokkan listrik dari kabel trafo ini, apabila tertarik, maka kabel yang di bagian dalam tidak akan terganggu ya teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, untuk bagian lapisan dari kulit kabel ini kita kupas sedikit lagi ya teman-teman, karena masih kependekan. Oke, seperti ini ya teman-teman, pas-pas saja. Sebenarnya bisa saja kita pasangkan, tapi tidak menjamin ya teman-temannya, karena terlalu tegang. Lebih bagusnya kita kupas sedikit lagi.
Dan sisa dari kabel ini kita gulung saja ya teman-teman ya, tidak usah kita potong. Oke, untuk pemasangan kabel yang berwarna hitam, kita pasangkan ke pin dari fuse ini ya teman-teman ya. Kita bengkokkan sedikit untuk bagian dari ujung kabel ini, agar ketika timah dari solder sudah lama tiba-tiba retak atau lepas, maka kabel ini tidak ikut lepas ya teman-teman ya, masih menempel di tempat fuse-fuse-nya ini. Nah, selanjutnya untuk kabel yang berwarna biru kita pasangkan ke 220. Kita gulung sedikit ya teman-teman, karena memang kita jadikan sisakan sedikit. Oke, dibantu tekan ya teman-teman untuk pemasangannya ke 220. Oke, kita solder. Diusahakan untuk timahnya di fullkan ya teman-teman ya, untuk di bagian kaki ini, kaki-kaki dari trafo ini diusahakan lubang dari ujung kabel ini tertutup habis, agar jangka penggunaan kita bisa lebih lama ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita pasangkan dari kaki tempat fuse ini ke 0 ya teman-teman ya. Oke, kita buat jumper seperti ini. Kita solder dulu ya teman-teman. Dan untuk penyolderan ini kita percepat saja agar tidak menggunakan waktu lama ya teman-teman ya. Oke, untuk penyolderan sudah selesai untuk di bagian input dari power supply ini. Maka kita pindah ke bagian depan ya teman-teman ya, atau bagian dari out dari power supply ini. Dan untuk pemasangan di sini saya menggunakan dengan ampere 4848 ya teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman ya, saya gunakan sekarang ini. Oke, dan di sini saya sudah menyediakan kabelnya dan sudah saya gulung juga ya teman-teman. Oke, kita atur posisinya ya teman-teman ya. Kita paskan dulu, baru kita potong, baru kita solder ya teman-teman. Oke, kita kupas kabelnya, diperkirakan 1 cm ya teman-teman. Dan langsung kita bengkokkan sedikit untuk bagian ujungnya ini, ujung dari kabel ini. Oke, kita pasangkan dulu ya teman-teman ke dari kaki dari trafo ini. Kita sedikit kita press atau kita tekan ya teman-teman.
Oke, kita atur dulu. Kita sesuaikan panjangnya, baru kita potong ya teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman bisa buat langsung saja ya teman-teman ya, tanpa menggulung-gulung seperti ini bisa ya teman-teman. Ini bertujuan untuk saya apabila ada gangguan pada trafo ini, saya tidak susah lagi mencari kabel, bisa kita gunakan kabel dari kabel ini ya teman-teman ya. Oke, untuk bagian kabel dari kakinya yang satu lagi, setelah kita ukur baru kita kupas ya teman-teman. Oke, kita percepat saja untuk pemasangan pada kabel ini ya teman-teman ya. Oke, sudah kita tempelkan semua untuk di bagian kaki-kakinya. Kita solder terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk pemasangan kabel ini, kalau seandainya terbalik nggak jadi masalah ya teman-teman ya, untuk di bagian out dari trafo ini atau keluaran dari trafo ini yang 4848 volt ini, terbalik pasangnya nggak jadi masalah ya teman-teman. Dan diusahakan untuk penyolderan padat ya teman-teman ya, tertutup semua untuk di bagian lubang-lubang ini. Dan untuk kabel yang berwarna merah kita pasangkan di bagian tengah-tengah dari konektor kabel RG11 ini ya teman-teman ya, dari konektor ini atau konektor ND ini. Seperti ini ya teman-teman. Oke, sudah selesai kita solder dan tinggal kita rapi-rapikan sedikit. Dan di sini teman-teman juga bisa menambahkan lem bakar ya teman-teman ya, pada titik-titik solderan ini, dan bisa juga membantu untuk menjaga ketahanannya bisa lama. Oke, setelah kita lihat semua, kalau sudah benar semua, baru kita lakukan pengetesan ya teman-teman ya. Oke, kita colokan listriknya, dan di sini saya gunakan tester untuk mengukur tegangan dari trafo ini ya teman-teman. Dan teman-teman bisa juga mengukur menggunakan dB meter. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri, sudah keluar ya teman-teman ya untuk tegangan dari trafo ini.
Oke teman-teman, merakit trafo ini sudah selesai ya teman-teman ya, atau power supply ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman, agar video ini bisa berkembang lebih jauh lagi. Sekian dulu, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.